Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas laptop yang jarang banget kita temukan di marketplace Indonesia. Karena laptop yang satu ini menggunakan Ryzen 5000 series seri U ultra low power, tapi ditandemkan dengan Nvidia MX 450. Dan perkenalkan ini adalah Asus ZenBook Hi480UG. Dan mungkin ini adalah satu-satunya laptop yang menggunakan konfigurasi Ryzen 5 5500U dengan Nvidia MX 450. Karena kalau kalian nggak percaya, coba kalian search di marketplace manapun yang populer di Indonesia, entah Tokopedia, Shopee, Lazada, atau JD.id. Saya sebutkan semua karena saya nggak disponsori. Jadi kalian ketikkan aja Ryzen 5 5500U MX 450. Hanya akan ada satu seri ini aja yang keluar, Asus ZenBook Hi408UG. Saya cek di website Asus Indonesia, barang ini juga nggak ada. Di website Asus Global masih muncul serinya aja, belum ada product page-nya. Kenapa saya riset sampai sedalam itu? Karena belum pernah sama sekali di dalam sejarah Ryzen 5500U yang U series ditandemkan dengan Nvidia MX 450. Kalau seri H ya biasanya tandemannya itu GTX atau RTX, tapi kalau MX jarang. Ternyata seri ini bukanlah seri Asus resmi Indonesia. Makanya kalau kalian lihat dimanapun yang jual laptop ini pasti ada notes garansi distributor. Cuman buat yang belum tahu, khusus untuk laptop Asus, misalkan ini distributor, terus kalian masukkan ke service center, sebenarnya masih bisa di cover, tapi hanya 1 tahun. Kalau yang barang resmi kan 2 tahun. Dan di seri ZenBook kalau barang resmi itu ada premium warranty, terus juga ada VIP warranty. Nah di seri distributor ini nggak ada. Jadi 1 tahun itu hanya spare part dan service. Kalau ada apa-apa nggak di cover dengan premium warranty. Jadi tidak ada human error yang di cover sama garansi seri distributor ini. Dan banyak banget di kolom komentar itu yang minta saya untuk review laptop yang satu ini. Karena memang jarang itu tadi ya. Jadi banyak yang penasaran. Saya pun juga penasaran. Karena Ryzen 5500U series itu udah kenceng banget. Apalagi kalau ditandemkan dengan Nvidia MX 450. Bukan 350 atau 250, tapi langsung yang 450. Apalagi ini masuk ke seri premiumnya Asus, yaitu Asus ZenBook. Jadi dari segi desain dan tampilan udah premium banget. Secara dimensi tipis hanya 1,43 cm dan bobotnya juga ringan 1,3 kg aja. Dan udah pakai bahan material aluminium, terus dia juga sudah memiliki sertifikasi STD 810G atau standar militer. Intinya di seri ZenBook ini secara durability udah oke banget. Terus walaupun secara dimensi dan juga bobot tipis dan ringan, yang menarik Asus ZenBook ini bisa dibuka dengan satu tangan mudah seperti ini. Sayangnya untuk Excel dia belum bisa dibuka sampai 180 degree lay, tapi yang menarik kalau kita buka lagi ya, nah keyboardnya akan sedikit mengangkat sekitar 15 derajat biar pengalaman mengetik kita itu jadi lebih nyaman karena lebih ergonomik dan juga airflow-nya juga lebih optimal karena akan ada udara yang bisa masuk ke sela-sela bawah laptopnya. Terus di dalam area keyboard untuk touchpad-nya nggak ada fingerprint seperti ZenBook kebanyakan, atau touchpad-nya ini nggak ada numpad yang biasanya menjadi ciri khas ZenBook. Di seri ini polos saja, tapi untuk keamanannya masih ada dengan IR kamera untuk face login ke Windows Hello. Kalau untuk touchpad dan keyboard feel-nya udah nyaman banget, travel distance-nya pas, nggak kerasa murah sama sekali ya karena memang ZenBook. Sebenarnya kalau kita udah bahas barang yang premium seperti ini, udah kelas atas, high end dari sebuah brand, sebenarnya mungkin untuk keyboard dan touchpad, untuk input device mungkin di skip aja ya, karena memang ya udah nyaman dari sananya. Untuk keyboardnya juga sudah memiliki single LED backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness, touchpadnya memiliki dimensi yang lebar, tapi yang saya nggak terlalu suka ada di tombol arrow atau tombol panah karena terlalu kecil dan terlalu berdekatan jaraknya. Dan agak hati-hati kalau misalkan kalian akhirnya membeli laptop ini karena di bagian pinggir bawahnya ini agak lancip ya. Jadi dibikin premium dengan bahan aluminium juga. Cuman kurang rounded menurut saya. Jadi kalau misalkan suatu saat mungkin kalian kepentok dengan lingiran, kalau bahasa Jawa itu ya. Kalau bahasa Indonesianya pojokannya ini mungkin bisa berdarah. Jadi hati-hati di bagian situ. Terus selain prosesor yang udah kenceng untuk sekelas seri U dengan Nvidia MX 450, spesifikasi lain juga udah oke banget. Jadi pertama kita bahas dulu untuk memori RAM-nya. RAM-nya ini 8GB DDR4 dengan speed 4266 MHz. Speed yang biasanya ada di laptop gaming, ini ada di laptop tipis 4266 MHz. 8GB dual channel. Sayangnya memang laptop ini karena mungkin saking tipisnya ya, jadi RAM-nya ini onboard, nggak bisa di-upgrade. Terus untuk storage-nya juga udah M.2 NVMe dengan kapasitas 512GB, speednya sekitar lebih dari 2100 Mbps. Dan untuk storage juga nggak bisa di-upgrade karena slot M.2-nya hanya satu. Bisanya kalian
kalian ganti ke kapasitas yang lebih besar. Memang untuk seri-seri laptop yang ultrabook atau thin and light tipis dan ringan seperti ini, biasanya penyakitnya atau normalnya memang nggak bisa di-upgrade karena semuanya onboard untuk mengejar dimensi yang tipis tersebut. Tapi untuk varian tertinggi biasanya untuk Ryzen 7-nya kalau misalkan ada, biasanya itu 16 GB dengan SSD yang mungkin 1 TB atau sama 512 GB. Tapi untuk Ryzen 5 ini menurut saya kalau kebutuhan aplikasi yang menengah ke berat-berat agak tipis masih oke lah. Sekarang lanjut dari sisi layar. Untuk layarnya ini kalau dibilang udah ZenBook atau udah premium banget, saya agak kurang setuju karena untuk layarnya ini memiliki dimensi 14 in Full HD, panelnya IPS. Cuman untuk brightness-nya tipikal atau standarnya laptop mainstream. Kalau di Asus itu ya VivoBook seperti itu. Karena brightness-nya hanya ada di 250 nits. At least 300 nits masih oke lah kalau menurut saya. Terus kalau untuk color game mode-nya dia ada di hampir 100% sRGB. Lebih tepatnya 92% sRGB. Jadi kalau untuk editing atau apapun yang berkaitan dengan menampilkan gambar di layar, gambarnya akan terlihat natural. Karena semakin besar color game mode-nya, semakin luas color game mode-nya, semakin mendekati warna gambar aslinya. Untuk frame layar juga udah tipis di hampir keempat sisinya. Di bagian bawah aja masih tebal karena untuk trademark atau logo ZenBook. Dan di bagian atas masih lebih tebal ketimbang kanan kirinya karena untuk meletakkan webcam. Kalau untuk baterai, Asus mengklaim ZenBook ini mampu bertahan selama 12 jam. Dan ketika saya coba untuk video playback 1080p, brightness 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 20 menit. Orang kerja itu 8 jam, jadi masih sisa sekitar 20 menit. Kalau untuk waktu pengecasannya dari 10 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Standar sih ya, kalau dibilang kenceng-kenceng banget masih banyak yang lebih kenceng. Terus untuk chargernya udah universal karena udah pakai Type-C. Ngomongin Type-C, untuk portnya di sebelah kiri ada 2 buah USB Type-C dan HDMI, di sebelah kanan ada USB 3.0, Type-A dan audio jack combo. Untuk konektivitas lain, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.2. Jadi udah yang paling baru. Sekarang kita bahas masalah cooling. Karena penyakitnya laptop tipis dan ringan seperti ini biasanya portnya terbatas, terus juga performanya kurang optimal, terus juga coolingnya juga jadi masalah karena semakin tipis kan airflow-nya semakin nggak optimal. Dan di Asus ZenBook ini dia menggunakan konfigurasi single fan dengan dual heat pipe. Padahal dia memiliki prosesor 1 dan GPU discrete graphic card-nya 1. Jadi yang ideal menurut saya adalah dual fan dengan dual heat pipe. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita coba lihat untuk performa coolingnya. Ketika kita tes pakai Sensebench R15 loop 10 kali, suhu temperatur maksimumnya bisa tembus lebih dari 90 derajat Celcius, dan itu pun ketika full load. CPU usage-nya 100%. Dan ketika tarikan awal aja sih ya, makanya kalau kalian lihat grafiknya naik turun karena kita loop, dan kalau nggak running Sensebench kondisi dia idle. Dan untuk temperaturnya ini juga agak ngaruh di casing luarnya. Kalau di dalamnya kan meskipun panas, asalkan casing bagian luarnya ini dingin, ya kita nggak bakalan keganggu. Tapi di ZenBook ini karena memang dia menggunakan bahan aluminium di bagian keyboardnya juga, jadi kalau misalkan panas agak kerasa hangat. Apakah mengganggu? Kalau misalkan kalian kondisi full load banget, saya coba main Assassin selama setengah jam, yang panas adalah bagian atas keyboardnya, terus ada tombol escape dan juga tombol angka ke atas, itu agak hangat. Cuman kalau bagian palm rest terus juga tombol WASD ini ya kerasa suhunya, tapi nggak sampai mengganggu. Yang kalau misalkan kita ngetik langsung melocot kepanasan gitu, nggak. Tapi kalau kalian cari laptop yang tipis dan ringan, performanya ngebut dan kenceng banget, dan kalian udahlah panas gak apa-apa, yang penting dia kenceng, ZenBook ini bener-bener ideal. Karena kan dia menggunakan prosesor dan juga GPU discrete graphic card. Jadi ya wajar kalau panas. Kalau kalian pengen tahu performanya, langsung aja kita lihat. Pertama kita coba di Sensebench R15 dengan settingan best performance dan kondisi laptop dengan dicas. Dan hasilnya untuk skor tertingginya dia ada di 1200-an poin di Sensebench R15 multicore, dan dia nggak pernah ada di bawah 1100. Jadi stabil di antara 1150 sampai 1200 poin. Dan untuk performa single core-nya di Sensebench R15 dia mendapatkan 167 poin. Lanjut ke konfigurasi yang kedua. Jadi sekarang laptopnya tidak kondisi dicas dan performanya saya tarik ke kiri dengan balance. Dan hasilnya dia ada penurunan performa tapi nggak terlalu banyak, dengan stabilnya itu di kisaran 900 poin, jadi selisihnya sekitar 300-an. It's okay lah ya, masih cukup kenceng untuk sebuah laptop tipis.
Lanjut ke tes 3D Mark dengan driver Time Spy, dia mendapatkan skor 1816 dan device track-nya lumayan kenceng nih 4081. Terus untuk Time Spy stress test-nya walaupun tadi saya komplain perkara single fan tapi ternyata dia lolos dengan skor 97,6%. Terus lanjut untuk ke tes gaming. Langsung aja kita coba gaming di Genshin Impact, game yang lumayan berat dengan resolusi Full HD dan settingannya kalian juga bisa langsung baca di sini dan hasilnya sayangnya dia nggak bisa tembus 30 FPS ya. Jadi ini scene yang memang benar-benar padat dari Genshin Impact dan sayangnya untuk average-nya dia masih ada di kisaran 20 FPS. Tapi kalau misalkan untuk game casual seperti Valorant dengan settingan yang juga bisa kalian baca di sini, dia bisa tembus sampai 117, kadang juga lebih dari 120 FPS. Jadi oke-oke aja. Dan karena saya penasaran dengan MX 450 Ryzen 5500U, jadi walaupun sebenarnya bukan segmennya ya, saya coba di Assassin Valhalla. Saya coba benchmark aja dan hasilnya untuk average-nya dia mendapatkan skor 24. Menurut saya sih nggak playable. Tapi lanjut, sekarang kita coba untuk editing. Pertama kita coba dengan template BMW di software Blender dan CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 46 detik dan untuk GPU rendernya 9 menit 18 detik. Lanjut ke tes editing di Adobe Premiere Pro dengan templatenya Mas Anjas, kita ekspor ke 1080p. Dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 12 detik. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook Hi408UG kali ini. Dan untuk harganya dia dibanderol harga sekarang ya, karena biasanya harga laptop itu bisa berubah sewaktu-waktu, gila banget. Kadang harganya itu berubah naik, nggak berubah turun. Dan harga sekarang ketika video ini saya buat untuk yang Ryzen 5 5500U dengan SSD 512GB karena ada 2 SKU, ada yang 256, ada yang 512GB. Yang 512GB ini harganya sekitar 11.499 atau 11.500.000. Dan kelebihannya menurut saya ya itu tadi ya, jarang banget kita menemukan Ryzen 5 5500U dengan MX 450. Jadi kalau kalian cari laptop yang tipis tapi performanya kenceng, yang kuat untuk gaming, ini bisa jadi pilihan yang ideal. Tapi kekurangannya karena memang dia tipis 1,43 cm, coolingnya juga single fan, jadi harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah coolingnya. Temperaturnya menurut saya masih lumayan angkat untuk sebuah laptop tipis. Terus kekurangan lain dia juga nggak bisa di-upgrade. Jadi RAM-nya mentok 8GB dan SSD-nya nggak bisa di-upgrade juga karena slot M.2-nya hanya ada satu. Dan kekurangan lain dia adalah barang distri ya. Memang masih bisa di-cover garansi, cuman nggak ada premium warranty dan juga VIP warranty dari Asus. Jadi kalau misalkan human error ya udah wassalam ya. Tapi kalau kita lihat harganya yang 11.500.000, menurut saya ini murah kalau dibandingkan dengan Ryzen 5500U yang lain yang nggak pakai discrete graphic card. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.